what's up dancer? Welcome into Popin Talking. What's Popin? Let's talking with me. Susah kita kaget bintang tamu gua. Ya. And now on the dance floor we have Randy. Yeay, gimana nih? Nah, lo kan bingung kan lo ngeliat kameranya lah. Gimana nih? Ya. Semua gue liat ini udah. Ren, kan kemarin kita udah udah record online ya. Udah sempat ngobrol-ngobrol nih tentang Because I Dance lo, tentang dance journey lo selama ini dan bagaimana cara ngajarin kids nih gitu kan. Karena lo kan merupakan salah seorang dari banyak koreografer yang bertangan dingin nih dalam memproses es batu kali tangan gue. Tangan dingin. Tapi bener kan anak-anak lu kan ini banget berkembang pesat banget. Ya amin lah, amin. Ya. Kalau ada lihat sampai ke situ amin aja dah. Yeah. Ya. Tapi asli salah satu yang jadi motivasi gue juga nih anjir ini ngajarnya kenapa bisa kayak begini nih gitu, anak-anaknya pada bagus-bagus banget ini narinya, ya ampun gue bilang gitu. Ya kan karena yang kemarin lu nari sama si siapa Albert. Ya pada saat gue nari sama Albert, anjir ini kemarin masih bocah ini ya. Ini masih anak kecil banget. Tingginya sekarang udah lebih tinggi. Gue sekarang kalau ngajar sama dia ya, itu kelihatan dia gurunya, gue muridnya. Bener. Oke, gue bilang ini Albert yang dulu bukannya mas, yang waktu lomba di Moi gitu kan. Ini anaknya dulu tuh kecil banget gitu, sekarang udah kayak tumbuh kembangnya gitu, kayak nggak nyangka secepat itu. Emang gitu, anak sekarang kayak nutrisinya lebih baik ya dari kita ya. Dari gua sih kayaknya. Kagak juga, sama aja sebenarnya nutrisinya, cuman yang membedakan itu adalah kalau menurut gua ini lucu nih. Nah dulu tuh gua punya punya adik, ya kan, adik sepupu gua. Jadi kan biasa kalau kita ngelihat adik sepupu kita kan ya udah gitu kecil gitu kan, apalagi kalau misalkan umurnya tuh nggak terpaut jauh gitu, ya udah lu anak kecil gue nih, apalagi kalau waktu zaman kita pas zaman SMA gitu kan, kayak lu tuh apaan sih lu ikut-ikut main sama gue gitu kan, apaan sih lu ikut-ikut main sama gue kayak begitu kan. Nah gap kesombongan ya. Gap kesombongan di antara saudara sendiri. Tapi biasa begitu kan. Somehow kan gue tinggal di Jakarta Bekasi, dan dia tinggal di Bogor gitu. Nah pada saat memang nggak ketemu, karena kan gue kesana itu kan ya liburan doang kan, musim liburan, and then pada saat ya Lebaran lah normalnya gitu kan, kita pulang kampung Lebaran. Ini pada saat gue kesana nih, gue cium tangan gitu kan, biasa silaturahmi ya bilang gitu. Ini siapa nih? Gitu, sepupu gue sendiri ya udah beda banget. Ini siapa nih? Anak siapa nih? Bilang gitu. Parah banget lu bang gitu. Udah glow up ya? Udah glow up gitu. Bener. Wah, bagus nih kayak begini. Tapi karena memang ada yang kayak begitu, apalagi di dance. Yang notabene tuh regenerasinya cepat banget gak sih sekarang? Betul. Gue setuju sih, regenerasi tuh cepat banget. Karena mungkin ya kalau gue lihat beberapa koreografer yang jadi mentor itu kayak punya, kalau gue bilang sih kayak dendam pribadi. Kalau gue jujur ya, kayak gue dulu gue nggak bisa kayak gini, gue harus jadi murid gue kayak gini. Kalau gue pribadi ya. Jadi umur kita kan makin naik nih. Sementara waktu juga cepet ya, kayak kita tuh nggak bisa ngambil semua hal, kita nggak bisa belajar semua hal. Iya betul. Dari situ kalau gue pribadi, dulu gue belum kesini, murid gue harus kesini. Oke. Seumur umur gue dulu nggak pernah nari di luar negeri, seumur umur gue nggak pernah ikut kelas di luar negeri, bahkan lomba di luar negeri. Dan itu gue wujudinnya, ambisi gue itu gue jadiin ke murid gue. Makanya kemarin World of Dance. Nih anak-anaknya bisa tampil di stage dunia. Nah ini nih ya kan yang tadi gue bilang gitu loh. Ambisi koreografer mentornya. Gitu nih. Gitu. Ambisi. Iya. Nah ngomongin masalah ambisi nih. Apakah sudah semuanya ambisi lu tertuangkan ke anak-anak murid lu? Belum sih. Kemarin tuh gue ke sana ke LA tuh belum puas. Karena gue baru first attempt gue ya, pertama kali gue untuk lomba ke luar negeri sama murid kan. Sebenarnya goal gue adalah bukan world, sejujurnya ya. Oke. Goal pertama gue tuh Asia. Asia dulu. Kan kata orang kalau naik tangga pelan-pelan ya, nggak bisa langsung 3 tangga gitu kan. Ini naiknya lift nih, dari lantai 1 langsung lantai atas nih. Itu makanya goal pertama gue adalah
gue pengen bawa murid gue ke Singapura. Itu udah kesampaian kan waktu itu. Diundang sama satu komunitas di Singapura untuk tampil di sana. Itu kesampaian. Sampean terus pengen coba nih lomba, tapi nggak kesampaian juga. Tiba-tiba lah si yang WOD Indonesia itu, dan akhirnya puji Tuhan dapat kesempatan ke LA. Cuma di situ gue ngerasa kayak ini terlalu cepet nih buat murid gue nih. Terlalu cepat buat gue dan terlalu cepat buat murid gue, karena prosesnya itu jadi kayak ngelengkap banget gitu loh. Iya. Sementara kalau gue lihat dari peserta lain kan mereka udah sebelum ke tahap situ, mereka pasti udah ke tahap-tahap yang lebih kecil dulu dong. Benar. Ya toh. Flight hour. Nah, jam terbang. Benar. Itu nggak bohong. Mau lu si jago apapun, kalau tiba-tiba lu dicemplungin nih ya, lu ibaratnya anak bebek deh masuk ke kandang buaya, gimana sih? Kabur. Nah itu dia kan, itu yang gue rasakan di saat gue di backstage. Tapi gue tahu sama murid-murid gue di backstage mereka tuh nggak kenal takut. Ya live lagi, show must go on aja. Gitu. Itu pastinya gini, pada saat memang stage mental ya, mental, betul, terus betul. Pada saat memang lu memotivasi mereka untuk keep straight forward and then keep show must go on di belakang stage, itu ada pressure tersendiri gak sih buat lu nya? Guanya pressure. Gimana cara lu ngadepin itu? Pressure-nya itu karena gini loh, gua kesana itu bukan nama pribadi gua, ya enggak? Karena gua bawa sama 4 tim lainnya tuh bawa nama Indonesia. Itu aja gua udah kayak anjrit dari sekian banyak tim, ini Tuhan kasih gue nih. Gitu loh. Itu udah kayak beban, gimana ya bilangnya, beban apa ya? Kayak gue harus tampil sebaik mungkin. Itu satu. Kedua, beban sama studio dan orang tua. Karena masalah biaya. Kita nggak muluk lah, biaya ke sana tuh banyak banget. Pasti ke sana dengan biaya yang lu udah keluarkan, pengennya menang. Iya dong. Pasti ekspektasinya dong, pengennya menang kan. Itu sih beban-beban gue. Tapi gue selalu bilang sama murid gue, lu nyampe ke sini aja itu tuh udah bilangnya apa ya, udah hadiah banget gitu loh, udah berkat banget. Asli. Gua aja mentok-mentok lomba cuma sampai blok M nih, mau blok M nih dulu nih. Gua dulu zaman Kak Arinto masih jadi juri. Bener. Kak Fran sama Kak Erik masih timnya yang dulu. Mentok-mentok gue cuma ini cuy, blok M cuy. Ujung-ujung Bogor, universitas Bogor. Bener. Nah murid-murid gue udah bisa ke LA itu kan kayak, oh ini nih kayak apa ya, ibaratnya ambisi gue yang dulu, mimpi-mimpi gue yang dulu pengen gue capai, kesampaiannya sama mereka gitu. Nah itu gue nangisnya di belakang panggung tuh itu sih. Gitu. Nah kan satu diekspektasikannya memang menang, terus kedua memang pressure-nya itu sangat men-challenge lu sebagai sebagai teacher, sebagai mentor, dan pastinya mereka juga sebagai dancer, sebagai performernya yang di atas panggung juga kan pressure-nya tuh ada. Nah pada saat memang lu menguatkan mental mereka jauh sebelum di LA ya, ini kita ngomong jauh sebelum di LA, itu tuh lu ada ini gak sih? Ada kayak special treatment untuk mereka tuh untuk menghadapi keadaan yang kayak begitu, entah itu di LA, entah itu di Asia, entah itu di mana? Gue selalu menekankan anak gue, lu jangan cari menang, karena lomba gini loh, setiap perlombaan tuh nggak mungkin semua tim tampil kan? Kayak tim A tampil, belum tentu tim B tampil. Lu bisa jadi menang itu karena si tim B ini nggak ada. Paham nggak? Paham ya? Paham toh? Paham. Karena yang namanya jago nggak jago relatif. Juri juga ada penilaian sendiri, ya kan? Pastinya. Gue selalu tanya sama murid gue gini, lu lomba tuh jangan cari have fun. Jangan cari have fun, sorry. Lu lomba itu jangan cari menang. Lu kalau cari menang lu akan kecewa. Mendingan lu cari di atas panggung, lu bisa segokil-gokilnya. Bener. Lu bisa se-have fun-nya. Lu mau menang mau kalah, lu turun panggung lu bahagia. Ini. Itu loh. Gue selalu bilang murid gue, lu harus panggung deh. Juara itu angka.
Hadiah peringkat. itu angka. Iya benar. Lu piala juga kayak zaman dulu gue piala akhirnya berdebu semua tuh di rumah. Nah. Tapi yang dicari apa? Excitement lu, cerita-cerita lu di atas panggung sama teman-teman lu, Benar. pengalaman lu, dan keringat lu. Menarik. Gitu loh, karena lu Menarik, setiap kayak lomba prosesnya beda-beda kan. Beda-beda. Ada yang dilatihnya kayak gue pernah nge-treat anak gue untuk persiapan LA itu, gue minta mereka latihan nari itu di kolam renang. Oh oke. Pressure. Berat. Okay. Berat. Ya kan gue suruh mereka bounce satu lagu di kolam renang. Terus gue suruh mereka lari jogging di kolam renang. Gue sampai ada satu momen gue pasang lagu mereka, mereka nari di kolam renang full satu lagu itu. Oke. At the end di LA mereka nggak dapat apa yang kita mau. Tapi proses itu membuat fisik mereka lebih kuat. Satu. Dan mereka ngakuin kayak iya mister setelah nari di kolam begitu nari di stage jadi lebih enteng ya. Iya. Itu satu. Kedua chemistry mereka makin dalam. Iya. Itu gue rasain sampai sekarang. Karena mereka lagi teenager nih ya. Iya. Lagi teenager ya. Lu tahu sendiri lah. Dulu kids, sekarang udah teens nih. Udah teens sekarang. Lu tahu dong kalau ngatur teens itu nggak semudah ngatur kids. Bener. Iya kan? Bener. Beda tantangan lagi. Mood-moodannya tuh lebih challenge lagi. Di sini gue rasain karena mereka udah digembleng sama gue dari yang sampai gue suruh lari mall kalau ada kesalahan itu jadinya mereka tuh ngerasain itu yang makin kuat makin kesini gitu loh. Oke. Ya nge-build-nya berarti dari awal ya. Cara nge-build chemistry, cara nge-build mentalnya mereka memang itu udah dipersiapin dari awal. Tapi ya tetap ya kalau mereka kalah ya pelatihnya duluan nih yang sesenggukan dalam hati gitu. Tapi ya gue Gak apa-apa. Jangan nangis. Nah itu dia. Dia segini, ininya begini. Albert begini. Mister, kenapa Mister? Tapi ada momen di mana di LA itu gue nangis berdua sama si Albert. Jadi pas lagi, karena kan dia megang bendera kan, pengumuman tuh. Yang lolos kan dari tim NRG ya waktu itu yang lolos ke final kan. Sama TDI dapat wildcard waktu itu. Terus di belakang panggung gue udah sekuat mungkin untuk ngejemput dia gitu kan. Dia bawa bendera Indo kan, ngibarin di atas panggung gitu. Begitu set, ya dia nangis duluan. Ya itu tapi sih. Udah. Tapi ya disitulah sebagai mentor itu kitanya harus kuat duluan gitu loh. Iya. Kalau kitanya juga jadinya lemah ya anaknya gimana. Benar. Itu kan jadi benar. Ya itulah makanya gue juga harus pintar-pintar untuk ngatur mental, ngatur emosi. Kalau lagi merekanya down duluan ya gue harus sebisa mungkin jangan sampai kelihatan guanya down duluan. Oke. Gitu. Iya sih. Itu yang penting banget karena ya kayak istilahnya mereka juga bersandar sama kita gitu kan. Jadi kitanya juga harus jadi sandaran yang kuat juga. Sandaran yang kuat, lebar ya. Ya dong, yo. Tapi pada saat lu ngurus project LA nih, berarti ada beberapa project di luar itu juga yang tertunda atau memang lu kayak begini, sorry gue nggak bisa ngambil project ini dulu karena gue harus mempersiapkan anak-anak gue untuk berangkat ke sana. Itu apakah yang nomor 2? Yang nomor 2 Jadi ya? dibilang secara income ya, kita ngomong income dulu deh. Karena kan gue tuh kerja di studio di FDC juga ada ngurus industri juga. Iya, benar. Otomatis selama gue persiapan LA yang 3 bulan itu, 3-2 bulan, kalau gue lupa juga tepatnya berapa lama. Itu tuh gue nggak ambil event, gue nggak ambil kerjaan sama sekali. Okay. Sama sekali, karena emang fokus gue mau siapin anak gue dulu. Gitu. Tapi ya itu karena memang gue fokusnya ke situ, motivasinya ke situ, jadi gue juga nggak nyesel. Oke. Kayak kadang kan ada yang gue nggak bisa ambil ini, ya gue nggak dapat ini, gue dapat ini gitu kan. Itu. Tapi pada saat gue kesananya pun kebayar gitu loh. Ngeliat perjuangan mereka tuh kebayar. Iya. Oh gue nggak ngambil ini, tapi gue ngerasain sesuatu yang nggak bisa dibeli sama duit. Yang nggak bisa gue dapat dari duit. Benar. Gitu. Benar. Karena pada saat kita fokus pastinya hasil yang memang dicapai juga kan akan lebih maksimal. Ya pengorbanan ada harganya lah menurut gue sih. Benar. Lu setiap kali punya sesuatu lu ya
nggak muluk-muluk, pasti akan ada pengorbanan yang harus lu keluarin gitu loh. Iya asli. Sacrifice make price. Yes, asik. Quote ya 2022 ya. Gila. Sagi 2022. Ya kan? Sacrifice. Literally kita lagi di Jakarta Selatan. Which is literally. Literally kita tuh lagi ada di Jakarta Selatan guys ya. Jujurly ya. Jujurly. Tapi emang bener ya kayak tawa aja lu berdua. Apa dong? Guys, ini tuh dari tadi kita ngobrolin memang seputar pekerjaan gitu. Tapi kita juga nggak mau yang terlalu serius gitu nggak sih? Karena kan biasanya nih di awal tahun itu kan kita masih menggebu-gebu sama resolusi kita di tahun ini. Betul, ya nggak sih? Betul. Karena banyak yang tertunda lah. Yes, udah nggak pungkiri sih. Bener banyak ya? ketunda, banyak yang ke cancel, banyak yang nggak bisa diambil, nggak bisa didapat. Itu. Itu kalau merasakan itu jadi curhat jujurly nih. Jujurly literally itu dompet gua kosong. Tapi ATM ada. Lancar dong. ATM ada. ATM lancar. Ada 3, cuman yang isinya. Ya, balik lagi ke isinya. KTP lah KTP. KTP bisa ya sekarang. Bisa sekarang. Gesek ya. Gesek. Lu paling ya nyuci piring lah. Terus gini, pada saat resolusi, kita kan ngeset resolusi ini 1 tahun full nih. Gua di kuarter pertama 2022 gua pengen melakukan ini. Di kuarter kedua gua akan develop lagi atau akan mencoba sesuatu hal yang baru lagi. Nanti gua akan bikin ini. Kuarter ketiga, kuarter keempat. Pasti ada dong. Di kuarter tersebut tuh pasti ada ininya dong, ada session healing-healingnya. Aduh, kan ada session healing-healing gitu. Anak zaman sekarang banget ya, healing-healing. Literally tuh itu penting gitu loh. Jujurly memang itu dibutuhin banget ya kan, healing-healing. Bener. Nah, pada saat lu mengatur itu semua, kan ada session healing nih. Nah, session healing ini juga walaupun sessionnya adalah session healing nih, kan itu juga butuh spend, gitu loh. Betul. Nah, yang gue mau tanyain adalah, apakah lu ini termasuk orang yang prepare untuk itu? Jadi kayak gini, karena kan orang butuh insurance kan. Pada saat gue balik healing, gue makan nasi sama garam aja apa gimana? Bener. Nggak seburuk itu juga, tapi gambarannya ke situ gitu, kayak ini gimana ya nanti gue habis pulang liburan ya gitu, ada kerjaan apa lagi ya yang buat recover nih. Kan kadang ada orang yang kayak begitu, which is literally nggak boleh deh, harus dirubah deh. Ya kan. Ada emang bener bacanya which is. Ya which is kan itu tuh anjir, which is nabati. Which is itu membutuhkan sacrifice tadi, planning kali ya, benar, sacrifice make the price, yang artinya kayak lu mendapatkan segini dari hasil pekerjaannya harus lu sisihkan, biasanya kan gitu. Nah, rata-rata yang terjadi buat gue pribadi nih, gue termasuk orang yang gini, ada duit gue jalan, nggak ada duit ya udah, gitu. Kalau gue, tapi setelah jalan, nah gue bingung. Biasanya bukan pulangnya gue bisa. Oh, pulangnya bisa. Jangan pulangnya bingung, gue bener pulangnya bingung. Pulangnya gimana? Lu bisa pulang. Gue bisa pulang. Pertanyaannya mau nggak? Iya. Itu dia, gue nggak mau sebenarnya gitu kan. Nah, mau extend juga kan pastinya extra money lagi gitu kan. Nah, kan kemarin nih gue ngeliatin nih kayak anjir nih si Rencil liburannya asik bener dah gitu kan. Ini apa memang dia udah prepare ke situ? Apa memang dia udah budgeting dari awal tahun? Gue itu emang selalu spare dari income gue. Tapi gue nggak rutin kayak gue harus 50%, 30% enggak. Semaunya gue. Oke. Semaunya gue. Kayak misalkan gue dapat sekian nih, 50% deh. Set nggak gue pakai. Besokannya gue dapet segini, gue 20% dulu deh karena gue lagi pengen lagi ada kebutuhan lain atau apa. Tapi memang gue spare untuk ke situ, ke healing. Karena emang gue tipenya orangnya tuh yang suka jalan. Minimal ke Bandung. Iya. Benar. Sering banget ke Bandung yang tiba-tiba gue lagi bosan nih, gue ke Bandung besok. Itu bukan karena gue
tiba-tiba pengen pokoknya ya udah jalan-jalan aja enggak, tapi gue emang udah spare gitu loh. Udah hitung-hitung gitu. Lu perhatiin gak ekspresi muka gue sama ekspresi muka mereka orang pada saat gue bilang besok gue ke Bandung and then gue berangkat ke Bandung dan kita begini. Mau. Tapi gue pernah hal yang paling mau semudah itu guys. Yang paling gue apa ibaratnya gini loh. Gue puas-puasin selama gue masih single. Kalau lu punya buntut, dia punya kepala, susah. Bener. Ya enggak? Lu perhitungannya banyak banget deh. Dengerin Bray. Perhitungan banyak banget ya. Repotnya juga 3 kali lipat kalau lu bawa anak bawa istri gitu. Bener. Kan. Nah, yang paling gokil yang pernah gue lakukan, lu di Singapura kan ada Universal Studio Singapura. Bener. Yang kalau Halloween gitu ada perayaan kan. Iya benar. Yang which is di Indonesia tuh nggak ada. Nggak ada. Nah, gue pernah saking gilanya di tanggal 29, 28 itu gue cari tiket si USS-nya, gue beli. Besoknya gue beli tiket pesawat, gue pergi main, jam 5 subuh gue balik ke Indo. Oh, orang kaya. karena gue emang demen banget horor. Gue pecinta horor. Terus memang momen itu adalah ini gue kayak pengen, gue tuh orangnya penasaran gitu loh. Kalau ada event apa yang di sini nggak ada, gue pasti datengin. Sebisa mungkin gue datengin gitu. Karena gue juga udah tahu, oh gue punya budget nih. Ya udah gue jalan. Buat itu gitu ya. Lu ngeliatin muka kita bengong lagi kan? Ngeliat dengan jelas kan? Itu temen gue sampai pas liat di story, hah lu ke Singapura cuma buat main Halloween doang? Iya, terus kan di Indo? Iya. Wah gila lu kan. Sampai bos gue aja sampai, lu gila ya Ren, ke Singapura cuma buat main Halloween doang? Ya karena itu gue nyari excitement gitu loh. Bener. Nyari excitement yang ibaratnya kalau lu mau nyari excitement tapi kayak ntar dulu deh. Emang beda-beda ya tiap orang ya. Tiap orang kan punya life goalnya beda-beda. Kalau gue tuh emang sebisa mungkin kalau gue bisa pergi kemana ke tempat yang gue pengen banget, gue pasti akan ke sana sih. Tapi itu juga membantu lu untuk kayak memikirkan konsep kan, pasti kan? Ya itu tujuan gue. Dapat insight, bukan dapat insight, maksudnya dapat inspirasi. Nah, wah nih bagus nih kayaknya kalau misalkan nanti tahun depan gue dapat job Halloween gitu, nah gue bisa ngidein kayak begini gitu. Dan gue kan tipe orang yang demen nonton Broadway dan musical. Jadi gue kayak setahun sekali itu sebelum pandemi ya, ini sebelum pandemi nih keadaannya nih, gue pasti cari di Singapura lagi ada musikal apa ya. Oh, oke. Nah, gue cari dan gue beli. Tapi pada saat di sana itu gue juga nggak cuma nonton Broadway, jadi pasti gue ambil kelas-kelas juga di sana. Ya sekali dayung lah gitu kan. Iya, biar sekalian gitu. Sekalian. Nah, yang gue sangat sesali adalah kemarin tuh terakhir ada Aladdin di Singapura kan. Iya benar. Sebelum pandemi. Ya. Itu gue nyari sebenarnya tiket tuh ibaratnya ada gitu, ada tiket. Tapi gue nggak yakin bisa ke sana karena ada ngurus performance FDC di sini. Iya. Gue udah pengen kabur tuh sama temen gue yang habis pulang performance ke bandara yuk gitu. Langsung berangkat gitu. Itu aja deh gue. Gue aja bengong ini pulang perform bisa ke bandara, kita pulang perform guys. Nah setelah gue pikir-pikir, gue kayak bisa tepar deh kalau gue nonton ya, ada gue tidur kan juga nggak enak ya. Date sesudahnya pandemi itu gue nyesel banget sih. Tapi temen gue akhirnya kesana. Temen gue kesana. Lunya enggak, tapi temen lu kesana gitu. Itu kan kemarin kalau nggak salah tuh drama musikal Aladdin juga sempat mampir ke Indo kan? Bukan Aladdin. Bukan, kalau yang di Indo itu Shrek sama aduh Beauty and the Beast. Nah Beauty and the Beast gue juga gak dapet tiket. Oh, oke. Tapi beda cuy, lu beda. Pokoknya gue nonton Shrek kan di sini ya. Sama gue nonton Lion King. Itu excitementnya beda sih. Mungkin karena pengaruh stage juga kali ya. Pengaruh stage satu, terus sama kayak ya lu lagi 2 negeri aja gitu kan. Iya benar, keren banget gitu benar. Jadi kayak kita punya kayak journey-nya gitu. Kita jalan dulu, kita di luar negeri, dan kita nonton musical yang ini tuh kayak somehow memang kayak pasti ngerasanya anjir kualitasnya beda ya dari nggak tahu kenapa gitu. Itu mah cuman kayak suges atau apa gitu. Padahal kan
kalau misalkan sebuah production house, misalkan let's say Disney. Disney mau ngadain performance di Indonesia juga kan yang Indonesia harus menyediakan alat-alatnya, soundnya yang memang sesuai sama listnya mereka kan. Cuman pasti tuh di kitanya tuh ada aja tuh yang kayak anjir kurang nih gitu. Pasti dia. ada aja. Pasti ada penyesuaian yang bikin kayak oke, gue lihat kalau di YouTube nggak ini kayak gitu kan. Bener. Kayak gue nonton Shrek aja tuh ya puas, tapi kayak ngerasa kayak kok ada yang beda ya gitu. Gitu. Cuma nggak ada tiket pesawatnya doang. Iya, gitu. nggak ada cap di paspor. Iya bener. Sama nggak bisa ini aja, nggak bisa sombong-sombong di sosmed aja. Ya, gitu doang. Itu kan kayak life goal banget ya, sombong-sombong di sosmed ya. Ya tapi kan